Shalom, salam sejahtera. Hai Permata, dan juga Kala-Karo semuanya dimanapun berada. Perkenalkan, gelarku Bianca Gaya Beru Ginting Bebre Bangun. Asalku Juharnari, Kempu Kemit Binuang Parigan. Nande asal Ibu Kumnari. Aku tubi Pekanbaru, Tanah Rio Simalem man Kala-Karo. Nande bapakku pe tadi ngibas Pekanbaru nari. Lah aku belum cakap karo, jadi si bahan bahasa Indonesia saja kita ya. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa saya membuat video ini. Suatu hari itu nge-message saya dan minta untuk saya bisa membuat video perihal bagaimana sih proses saya bisa mendapatkan beasiswa LPDP atau seperti apa LPDP dan segala hal tentang LPDP. Nah, saya akhirnya membuat video ini untuk bisa memotivasi rekan-rekan permata di luar sana ataupun kala-kala di luar sana yang ingin melanjutkan pendidikannya di jenjang S2. Kenapa S2? Karena LPDP ini ditujukan untuk jenjang S2 dan S3. Jadi saya akan membicarakan lebih lanjut perihal bagaimana proses saya bisa mendapatkan beasiswa pada LPDP. Nah, pada saat itu kenapa sih saya memilih mengambil beasiswa? Hal itu dikarenakan pada saat itu tahun 2015 itu saya ingin melanjutkan perkuliahan saya. Saya lulus tahun 2012 dan pada saat itu saya memang punya cita-cita sangat besar sekali untuk bisa melanjutkan pendidikan di jenjang S2. Nah, akhirnya pada tahun 2015 akhirnya saya bisa mewujudkan impian saya untuk bisa melanjutkan S2. Nah, pada saat itu saya memang tidak memiliki biaya yang cukup untuk melanjutkan S2, sehingga saya akhirnya putar otak dong, gimana caranya sih saya bisa S2 tapi tanpa mengeluarkan biaya. Akhirnya saya memilih beasiswa. Banyak sekali beasiswa di luar sana, tapi akhirnya saya bisa lulus di LPDP. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana kalian akan bisa mengetahui LPDP itu. Yaitu kalian tinggal klik aja di websitenya, itu di lpdpkemenkeu.go.id. Nah, nanti di sini kalian bisa tinggal lihat dari profilnya, sejarahnya LPDP seperti apa. Lalu nanti kalau kalian mau lebih lanjut tahu tentang LPDP itu apa aja beasiswanya, nanti kalian klik aja di beasiswa ini. Nanti ada beasiswa umum, afirmasi, targeted group, dan daftar perguruan tinggi dan berbagai macam hal yang ingin kamu tahu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang persyaratan dari beasiswa umum, afirmasi, dan beasiswa lainnya, itu kalian bisa tinggal klik aja nanti di beasiswa unduhan. Nah, ini ada beberapa peraturan ataupun persyaratan kalau kalian mau ikut beasiswa LPDP pada tahun berikutnya, pada saat nanti akan buka. Nah, ini adalah di tahun terakhir kemarin, 2019. Nah, kalau misalnya kalian mau mengikuti beasiswa umum yang reguler, nah itu nanti ada bookletnya, kalian tinggal klik aja, nanti tinggal kalian download, kalian bisa lihat apa persyaratannya. Dan untuk booklet ini ada berbagai macam booklet yang kalian butuhkan. Ada untuk dokter spesialis, perguruan tinggi utama dunia, dan disertasi dan segala macamnya. Nah, ini untuk umum. Nanti ada beasiswa afirmasi. Nah, itu juga sama, nanti ada bookletnya. Untuk beasiswa targeted group juga ada persyaratannya. Dan dari sini nanti kalian bisa lihat kalian tuh bisa masuk yang mana berdasarkan kondisi kalian. Nah, lalu di sini ada juga daftar perguruan tinggi tujuan LPDP tahun 2019. Kalian bisa cek tujuan dari universitas kalian itu ada masuk apa tidak dalam persyaratan di LPDP, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, berbagai macam format aturannya pun sebenarnya sudah ada, semuanya sudah lengkap, dari surat izin rekomendasi, surat izin atasan, itu semuanya ada. Pada sebenarnya lengkap sih, tinggal kalian buka aja di websitenya langsung di lpdpkemenko.go.id gitu. Nah, kalau kalian mau lihat yang lain juga bisa, silahkan. Ini ada alumni, informasi. Nah, kalau kalian masih ada keraguan, kalian bisa tinggal telepon aja ke 24 hour call centernya LPDP. Oke, sekarang kalian udah tahu gimana caranya mendownload booklet ataupun kitab LPDP ya dari websitenya. Nah, yang paling pertama yang harus perlu kalian lakukan adalah dibaca. Bookletnya itu dibaca terlebih dahulu karena semua tentang LPDP itu ada di bookletnya. Jadi, kalau misalnya setelah kalian baca nih,
terus kalian masih ada beberapa hal yang kalian nggak paham tentang LPDP, masih pengen kalian tanyakan, kalian bisa langsung aja telepon ke call center ataupun bisa tanya langsung email mereka. Atau kalau misalnya kalian nih ngerasa kayak, duh aku belum pede nih, belum yakin kalau kok nelfon sampai ke call center, bisa hubungin aku juga, bisa hubungin di secara email di biankaginting@gmail.com. Nanti kita akan bisa komunikasi di sana bagaimana sih sebenarnya cara-cara untuk beasiswa, ataupun kalau pertanyaan apapun yang kalian punya tentang LPDP yang kalian masih kurang paham, kalian bisa tanyakan ke aku via email. Oke, sebelum kita membicarakan perihal tentang administrasi ataupun requirement yang diminta oleh LPDP atau bagaimana proses saya mengikuti beasiswa ini, yang perlu saya tekankan adalah bahwa kalau kalian permata ya pengen melanjutkan S2, kalian itu harus tahu terlebih dahulu kalian itu mau ambil S2 tujuannya buat apa, functionnya apa, motivasi kalian apa karena passion kalian, atau karena memang kalian pengen punya S2, atau karena apapun, hal apapun itu kalian harus paham dulu kalian mengambil S2 buat apa. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada saat kalian mau mengambil S2, setiap universitas ataupun beasiswa itu sendiri akan bertanya, apa motivasi kamu mengambil S2 atau apa motivasi kamu memilih beasiswa. Nah, kalau misalnya kalian bahkan nggak tahu kenapa kalian mau ambil S2, kalian nggak akan pernah bisa menjawab atau menulis surat motivasi itu gitu. Jadi harus kalian paham terlebih dahulu kenapa kalian mau ambil S2. Jangan pernah mengambil S2 hanya karena gengsi ya, hanya karena oh gelar S2 itu gengsinya tinggi nih gitu. No, jangan pernah. Kalian kalau mau ambil S2 memang karena kalian punya alasan yang kuat. Apapun itu alasannya, yang penting kalian punya alasan kenapa kalian mengambil S2. Kenapa saya bilang gitu? Karena dalam perjalanan menjalani perkuliahan itu, kalian pasti akan menemui bosan, kesulitan, juga apa ya, mungkin putus asa pada suatu titik gitu. Banyak orang yang mengambil S2 itu pada suatu titik dia nyerah. Kok ternyata ngambil S2 itu susah ya gitu. Nah, kalau kalian misalnya pada suatu hari kalian akan mengalami hal seperti itu, titik terendah pada saat kalian mengambil kuliah S2, itu kalian akan bisa segera bangkit lagi. Kenapa? Karena kalian punya motivasi dari awal. Jadi kalau kalian mengalami hal itu, kalian akan ingat nih, oh iya, dulu tuh aku ngambil S2 karena tujuan aku ini. Nah, kalian stick with the goals gitu. Aim-nya kalian apa? Kalau memang mau menyelesaikan itu supaya bisa mendapatkan pekerjaan di bidang yang memang kalian inginkan, nah ingat lagi, aku mau ngerjain itu tuh, aku harus bisa kembali lagi dan mulai semangat lagi untuk melanjutkan perkuliahan S2 ini gitu. Jangan pernah tidak menyelesaikan S2 kalian, selesaikan. Apalagi kalau kalian mengambil beasiswa ya, itu harus selesai karena 2 tahun doang yang dibayar, selebihnya kalian harus bayar sendiri kalau kalian tidak menyelesaikan dengan tepat waktu saya. Nah, untuk saya bisa mengikuti beasiswa ini, persiapan saya itu lumayan panjang. Karena memang saya sambil bekerja sih ya. Karena saya sambil bekerja, jadi waktunya saya juga nggak terlalu banyak untuk bisa mempersiapkan segala sesuatu tentang beasiswa ini. Jadi saya butuh waktu sampai 1 tahun sebelum perkuliahan dimulai. Tapi kalau untuk mengikuti beasiswa itu sendiri, saya sekitar 6 bulan sebelum beasiswa itu dibuka, itu saya sudah melakukan persiapan. Kenapa sih saya butuh waktu yang panjang banget, sampai 1 tahun bahkan 6 bulan untuk mempersiapkan segala requirement atau kriteria yang dibutuhkan? Kenapa? Itu karena saya memang tidak ingin gagal. Jadi saya mempersiapannya lumayan lama. Dari IELTS, TOEFL, terus juga mencari dosen-dosen mana yang sebaiknya saya mintakan untuk rekomendasi saya gitu. Dan juga paling utama adalah esai saya, esai perihal kenapa saya mau mengambil S2, untuk esai yang diminta oleh universitas juga, dan juga esai yang dibutuhkan untuk mengikuti beasiswa dari LPDP. Jadi saya sering banget terkendala di esai itu sendiri. Dan pada saat saya menulis esai itulah saya mulai tersadar bahwa oh iya ya, motivasi saya itu apa gitu. Jadi pada saat menulis itu day by day saya bisa mendapatkan sebenarnya saya nyarinya apa sih gitu. Nah, jadi memang penting banget untuk kalian persiapannya matang untuk melanjutkan S2, apalagi kalau kalian mau mengambil beasiswa.
Nah, saya sendiri juga prosesnya panjang juga karena saya sambil kerja, saya juga harus ngomong ke orang kantor, terus ngomong ke bos saya, menjelaskan kenapa sih saya mau ngambil S2, terus kalau saya ngambil S2 pekerjaan saya seperti apa, itu banyak banget. Jadi tantangan untuk orang-orang yang sambil bekerja itu memang lumayan kompleks gitu, jadi memang harus benar-benar bisa deal with your own self, bagaimana cara kalian bisa bisa membicarakan perihal rencana kalian mengambil S2 kepada orang-orang yang berada di sekeliling kalian di kantor. Nah, setelah saya memenuhi semua requirement, setelah saya submit ke LPDP dan juga ke kampus saya sendiri, betul saya berkuliahnya di Universitas Gadjah Mada, UGM. Pada saat saya mengikuti prosesnya, itu memang ada beberapa saat di mana saya harus bisa ke Jogja pada saat itu. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan secara online. Nah, untuk itu memang saya sarankan kalian dari awal sudah merencanakan biayanya kalian gitu. Jangan tidak punya biaya karena pasti ada modal terlebih dahulu untuk mengikuti ini. Jadi ada modal terlebih dahulu, persiapkan dana kalian untuk bisa mengikuti beasiswa ataupun universitas karena memang biasanya ya umumnya orang mengambil lulus dulu di kampusnya baru mengambil beasiswa. Tapi memang nggak menutup kemungkinan ada juga yang belum lulus di kampusnya tapi sudah ngambil LPDP, itu ada juga. Tapi saya lebih cenderung encourage kalian untuk bisa lulus dulu di universitasnya baru cari beasiswa. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena gini, kita kan, saya kan nggak tahu ya kalian mau ngambil beasiswa itu tahun berapa. Bisa aja kalian mau ngambil beasiswa itu misalnya tahun ini nih, tapi ternyata tahun ini 2020 ini LPDP nggak buka. Yang buka hanya beasiswa lain. Kenapa? Kan tidak harus ya, tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kalian memang bisa mengikuti beasiswa yang lain, ya kenapa harus LPDP gitu kan. Tapi kalau kalian misalnya pengen memang ikut LPDP aja silahkan, tapi kalian harus tunggu nih sampai LPDP buka. Nah, sedangkan kalian kan kalau mau daftar universitas itu tidak selamanya universitas itu bisa menunggu sampai kalian bisa lulus di universitas di institusi scholarship yang kalian inginkan gitu. Jadi memang kalau saya sarankan lulus dulu di kampusnya, jadi nanti setelah kalian lulus, kalian sudah punya letter of acceptance-nya atau LOA, itu baru kalian mencari beasiswanya apa sih yang bisa institusi mana yang bisa membiayai perkuliahan kalian dengan modal LOA yang kalian itu. Gitu. Ya jadi ini mungkin sekedar sharing aja ya. Beasiswa itu sebenarnya banyak banget di luar sana, nggak cuma LPDP aja. Di tiap negara rata-rata punya beasiswanya. Kalau kalian memang mau mencari beasiswa di luar negeri ya, rata-rata setiap negara itu pasti ada beasiswanya. Nah itu tinggal kalian search saja di Google, itu kalian bakal nemu banyak banget sebenarnya. Tapi kalau kalian memang mau carinya dalam negeri juga sebenarnya beasiswa banyak banget untuk bisa kalian ngambil S2. Ada Dikti, itu kalau kalian nggak dosen, mungkin Dikti kalau saya nggak salah itu ada. Lalu ada beasiswa beberapa kampus juga ada secara langsung dan atau juga banyak juga beberapa institusi negara luar yang berada di luar negeri itu yang mengizinkan untuk perkuliahan di Indonesia, tapi mereka membiayai, itu juga ada. Jadi kalian tinggal pintar-pintar cari aja di Google itu sebenarnya beasiswa seperti apa. Rajin-rajin searching, itu yang paling penting. Ingat yang paling penting adalah rajin, ya, rajin, konsisten, dan back to your goal. Apa tujuan kalian melakukan atau memulai hal itu? Itu yang perlu kalian ingat dalam pikiran atau mindset kalian sehingga kalian tidak akan menyerah atau ngerasa capek gitu. Oke, karena ini sebenarnya videonya untuk umum aja, memang tidak ada beberapa pertanyaan yang spesifik karena pada saat saya diminta untuk membuat video ini memang belum ada pertanyaan-pertanyaan spesifik yang harus saya jawab dalam video. Jadi saya memang membuat video ini secara umum, saya tidak menjawab pertanyaan yang khusus. Kalau kalian punya pertanyaan khusus, kalian bisa langsung email saya tadi di biancaginting@gmail.com. Jadi ini memang video saya ini saya tujuannya untuk bisa memotivasi saja dan memberikan gambaran umum, secara umum bagaimana sih prosesnya kalau kalian mau mengambil beasiswa. Gitu. Saya rasa itu aja yang mungkin saya bisa sampaikan secara umum atau secara global tentang beasiswa LPDP dan prosesnya seperti apa atau sejarahnya gimana sih saya prosesnya dulu bisa mengambil beasiswa. Saya mengharapkan dengan video ini rekan-rekan semuanya
bisa termotivasi dan juga bisa menggali lebih dalam lagi tujuan kenapa kalian mau mengambil S2 ataupun mengambil S3. Selama saya dulu proses untuk mengambil beasiswa itu ada 3 hal yang saya pegang teguh dalam setiap prosesnya, yaitu yang pertama ora et labora, berdoa dan bekerja, ini yang paling penting. Lalu yang kedua restu orang tua, juga itu sangat penting sekali ya. Ini semua tiga-tiga penting banget. Yang ketiga adalah goals ataupun tujuan saya kenapa saya memulai. 3 hal ini yang saya pegang teguh selama proses saya mendapatkan beasiswa. Kenapa saya pegang teguh? Karena inilah yang nantinya menjadi dasar saya untuk bisa kembali lagi semangat saya memulai segala sesuatu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan kalian semua semangat untuk memulai segala sesuatu di bidang pendidikan, karena ingat pesannya orang-orang kita zaman dulu ya, orang tua kita dulu, mengejar cita-cita sampai ke Roma, sampai ke Cina dan segala macam. Kalau sekarang nggak cuma Roma sama Cina doang, bisa negara mana aja atau di mana aja kalian mau. Yang penting kalian punya cita-citanya, goals, tujuan kalian apa gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan selamat berjuang untuk kepada semua permata di luar sana yang akan melanjutkan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa memotivasi kalian dalam mencari beasiswa kalian atau mendapatkan beasiswa kalian untuk S2 ataupun S3. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi. Dah.